Jalan-jalan dulu, sob. Alright. Lama tidak pakai sepatu, Ki. Ada. Paling susah ini pakai sepatu ini karena DP kita kancing di pur. Astagfirullah. Sepatu gagak ini mahal ini kok. Tenang, ada orang bilang apa duluin tanpa sepatu. Tempat sepatu pencuci dan ini Mister Young Sus. Ini dia. Oke, cari mapsnya. Oh, mau dekat pas. Ya udah deh, kita ke sana dulu baru turun jalan-jalan. Tolong kabarkan itu sepatu, Sob. Oke, turun ke Yung sepatu, Yung Sus, baru orang jalan-jalan lagi. Oke. Harusnya di lokasi sudah tiba. Sepatu mau pakai. Belok kiri ini. Susah sekali ini mencari reparasi sepatu dan pencucian sepatu yang bagus. Harusnya kamu menjadi sepatu terbaik yang aku miliki saat ini, Besti. Tapi kamu tidak melakukannya. Kamu lebih memilih untuk menghindar. Apakah memang beban beratku yang sudah 100 kilo? Mr. Young. Geser. Mana kartu ATM? Oh, pintu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, orang. ada yang bisa dibantu. Iya, Pak. Tadi saya pikir gesek. Ya. Ternyata geser. Geser, Pak, betul. Hampir saya langsung tarik sampai ATM. Kartu ATM. Gesek di situ. Nanti di sini baru gesek. Pak, Ya. Mister Yang Sus Care. Care, ya. Oke. Jadi Mr. Yang Sus Care. Kalau ditanya artinya apa? Iya, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, tuan muda yang peduli sepatu. Oh, Begitu. oke. Tuan muda yang peduli sepatu. Kira-kira begitu. Iya, berarti saya tidak salah alamat, Pak ya. Ada apa ini? Karena tadi ini saya harusnya mau bermain main casting. Sepatu basket kayaknya nih, Pak. Sorry. Iya, saya mau main basket. Cuma ternyata sampai sepatu ini tidak bersahabat. Nah, ini ada yang terbuka ini, Waduh, Pak. Saya iya, pikir iya. ini. Karena pemakaian. Masalahnya ini saya pakai hoki. Kenapa begitu? Tidak tahu, pokoknya menurut saya kalau saya pakai ini sepatu pasti menang. Luar biasa. Jadi biar siapapun yang mau kasih saya sepatu baru, saya tidak mau. Tidak mau ganti. Makanya saya cari tempat reparasi dan mencuci terbaik karena DP bawas agak lain, Pak. Siap. Kira-kira boleh diproses, Pak ya? Boleh. Jadi di Mister Yang Sus Care tidak hanya laundry, tapi juga bisa memperbaiki seperti ini. Ini kerusakan seperti ini nanti kita coba lepas semua lalu dilem lagi. Oh, mau lepas lagi nih? Iya, dilepas dulu semua supaya menyeluruh. Oke. Perekatannya menyeluruh supaya awet dan bisa pakai bermain lagi. Berarti digaransi, Pak ya, akan awet lagi ya? Digaransi pasti awet. Tergantung pemakaiannya normal, dia pasti awet, tidak akan lepas lagi. Kalau macam saya ini kan berat 100 kilo. Iya. 100 kilo itu ibarat kalau di beras itu 2 koli. Diibaratkan ke beras karung. Iya. Nah, kira-kira dengan kalau cuma melem itu kira-kira bisa aman nggak, Pak ya? Kalau lem, kebetulan dia akan lebih aman karena dia kan dapat beban dari atas. Jadi karena posisinya kebetulan outsole luar ini kan yang rusak. Jadi dia akan istilahnya minim untuk mutacabu lagi karena di tekanannya dari tekanan atas dari justru atas, ya. Beda kalau nanti kasusnya kalau misalnya pinggir, itu nanti dia apa namanya? Buka sendiri, tak buka sendiri. Iya, tak buka sendiri. Oke, berarti ini pas aman. lah saya ada Pas. Bapak ya. Alhamdulillah. Tapi kalau boleh ini pakai serapi kasana memang supaya orang lihat kamar saya Betul. penampilan di lapangan itu seperti seorang wasit. Harus MVP, most value player ya, begitu tuh. Value player harus terlihat sebagai seorang yang hebat Pemain ya. yang top scorer. Jadi nanti
ini kan selain diperbaiki nanti dibersihkan dulu, dicuci dulu, deep cleaning. Jadi deep cleaning itu semua bagian akan kena pencucian dari bagian paling dalam, luar, dan juga nanti sampai di outsole paling bawah ini, alas ini. Semuanya dibersihkan. Itu kan Pak, kalau saya jujur, saya pribadi nih kalau sepatu ini malas sekali saya cuci. Karena waktu misalnya. Iya, mungkin waktu. Ada juga karena faktor M. M ini apa? Malas itu Pak. Kuat sekali itu memang. Nah, ini Pak kira-kira kalau misalnya Pak sendiri, kenapa tiba-tiba bisa tertarik dengan dunia sepatu? Menarik ini ceritanya. Tapi mau jelaskan di sini ini. Boleh sambil cuci, boleh saya sambil bermain di lapangan juga. Kenapa saya akhirnya tertarik untuk merawat sepatu? Nah, dulu itu kan kalau mau bilang saat SMA itu sudah keluar daerah, jadi merantau. Sudah merantau sejak SMA. Nah, namanya orang merantau itu kan semua mau serba hemat. Jadi dari barang-barang sendiri itu seperti sepatu atau tas rusak ataupun misalnya masih bisa kayaknya diperbaiki, saya berusaha untuk memperbaiki. Tidak langsung beli baru? Tidak langsung beli baru karena tadi itu. Iya, cuan juga kan. Iya kan, karena merantau, jauh dari orang tua sejak SMA, jadi harus hemat. Misalnya seperti ini, itu sepatu sekolah yang kita andaikan ini sepatu sekolah. Saya akan cari cara bagaimana ini bisa diperbaiki dulu. Nah, dulu belum ada ini tutorial seperti sekarang ini yang di YouTube banyak sekali. Dulu masih website, websitenya itu website luar negeri, karena yang menyediakan jasa seperti ini awalnya kan orang-orang luar. Jadi saya belajar di situ. Artikel bahasa Inggris tapi ya sedikit-sedikit masih paham lah. Cara reglue itu kan mengelem lagi sebagaimana caranya yang tepat, atau membersihkan sepatu seperti apa itu dari sejak SMA sudah belajar. Tapi waktu itu hanya untuk barang-barang pribadi ya. Misalnya sepatu atau tas lepas, resletingnya rusak. Pertama saya bawa di biasalah di tempat sol entah di dekat pasar atau misalnya di pinggir jalan. Saya perhatikan cara pengerjaannya. Jadi kalau sesederhana ini saya mungkin bisa lakukan sendiri dan bisa menghemat barang-barang yang mungkin menurut orang lain harus ganti, buat saya bisa dipakai lagi. Boleh dong, pengen dikasih tahu bagaimana cara untuk mengulik ini sepatu supaya bisa jadi bagus lagi, kelihatan seperti baru lagi. Iya, boleh. Kita coba ya guys. Kita coba ke dalam sama Mas Budi. Oke, Mas Budi, berarti bisa langsung cuci ya? Ya, jadi orang sebelum perbaiki, biasanya orang akan bersihkan dulu. Jadi semua barang yang masuk di Mr. Shoes Care harus keluar dalam keadaan selain diperbaiki, sudah bisa dipakai, harus dalam keadaan bersih. Karena ini kan premium laundry. Gitu. Jadi harus sehat walafiat dia ya? Ya, jadi layanannya ada dua, ekspres dan reguler. Oh begitu? Ya, tapi biasanya untuk kalau ada tambahan repair begini, kita tidak bisa ekspres. Takut nanti tidak maksimal hasilnya kalau buru-buru. Jadi kita ambil reguler 3 hari. Jadi nanti kita proses kurang lebih 3 hari. 3 hari? Cepat sekali. 3 hari saja. Jadi cukup untuk supaya lemnya sudah kuat, sepatunya juga sudah kering dan bersih. Begitu. Jadi setelah antrian. Ini masih antrian Mas ya? Jadi ini bagian pencucian, sedang proses. Nanti setelah antrian sepatunya Om Brian yang kita akan proses. Begitu. Mas, ini kan kalau ini saya pikir dia menggunakan mesinnya. Oh tidak. Ini pakai masih ini manual istilahnya. Ya, sikat manual. Jadi untuk membersihkan sepatu, misalnya sneakers ya seperti ini kan, itu ada beberapa sikat yang digunakan. Jadi sikat yang soft, medium, hard. 3 sikat ini kenapa dibeda-bedakan? Yang soft untuk bagian atas upper,
bagian upper ini, dan juga bagian Dalam. dalam. Itu bisa menggunakan yang soft. Kalaupun bagian soft kurang maksimal dengan yang sikat soft, kita pakai yang medium. Nah, yang sedang dipakai ini medium. Oh, medium. Ya, untuk mengikat di bagian dalam. Karena mungkin agak cukup kotor juga kan bagian dalam itu, berkeringat atau apa, kita pakai soft. Nanti untuk yang hard, yang keras, kita pakai di bagian outsole ini. Ini namanya bagian outsole, alas di luar. Karena ini yang bersentuhan langsung dengan tanah, lantai. Agak banyak kotorannya, kita pakai yang hard, kita pakai yang agak keras. Jadi tidak satu jenis sikat. Setelah sikat ini, lalu sikat ini, lalu sikat juga bagian yang lain, tidak. Kita di rumah mau. Ya, itulah kenapa ada beberapa hal yang keliru saat merawat sepatu atau barang-barang. Mungkin tidak hanya sepatu ya, seperti tas juga. Ini kalau kita pakai sikat baju ya hancur pasti. Begitu kan? Oh, tas. Ya. Oh, ini juga masuk. Masuk dalam jenis layanan di Mr. Yang Care. Begitu. Jadi ini tas dicuci, Dicuci. dibersihkan juga. Ya. Biasa kan kalau saya mama di rumah kalau pergi di pesta, tas begini jadi tempat kue, tempat ikan. Karena mau pulang dari acara. Bisa dicuci juga ternyata. Bisa dicuci. Jadi tas wanita, koper bahkan sampai tas camping, apa namanya, glamping itu ya, untuk Yang mendaki. yang besar itu. Ya, itu kita bisa bersihkan. Koper juga kalau rodanya rusak, kita juga sediakan partnya, spare partnya istilahnya. Koper handle-nya yang patah misalnya, itu bisa juga diperbaiki di sini. Oh, bisa, Mas. Ya. Banyak sekali layanannya ya. Ya, terus kita pengen yang terus mengupgrade diri supaya semua barang-barang yang memang dibutuhkan untuk sehari-hari kita bisa perbaiki dan bersihkan. Dan rata-rata kan itu masuk kategori barang-barang kesayangan, kayak sepatu saya ini kan kesayangan sekali, Mas. Iya, pasti ada. Saya lebih sayang sepatu ini ketimbang Mas Budi maksudnya. Pasti, karena kita mau ketemu. Oh iya. Nah, artinya ini butuh sentuhan orang-orang profesional, dan saya melihat Mas Budi ini kayak dokter sepatu. Dokter sepatu. Tahu edukasinya apa, mesti Dokter otodidak. Otodidak. Karena kita belajar sendiri semuanya kan. Oh, Belum iya. ada lembaga khusus atau instansi atau wadah khusus untuk belajar hal ini memang sampai sekarang. Jadi memang semua, bahkan kalau saya bisa sebut nama Dokter Tirta yang terkenal saat COVID kemarin, yang banyak kasih tips, beliau juga itu kan dokter tapi fokus ke susker. Susker, iya. Nah, dia dokter tapi bisnis perawatan sepatunya luar biasa di Indonesia. Jadi saya juga salah satu orang yang terinspirasi dengan Dokter Tirta. Di mana kita memang seperti yang Om Brian bilang tadi, memorable kan, barang itu kesan dulu kita pakai di mana atau belinya di mana. Ada kesan-kesan bersejarah tertentu yang sayang barang itu kita langsung gak menggantikan dengan barang Tunggangan baru. sejarahnya berat. Iya. Duh. Jadi kenapa kita susah mungkin perbaiki dulu, rawat dulu begitu. Biasanya kalau paling rame hari apa itu, Mas Budi? Kalau Paling ramai itu weekend. weekend. Iya, jadi Jumat, Sabtu, Minggu itu, jadi di sini mungkin tidak terlihat ramai di sini, tapi kita ada layanan untuk pick up service. Jadi kita jemput ya. Kebetulan kan tidak semua orang mau akses ke perumahan ini kan, begitu. Tapi karena sudah sejak 2017 sudah cukup banyak database pelanggan kita, jadi kita tinggal memberikan layanan pick up service. Jadi mereka mempercayakan barang mereka untuk dibawa. Kan tidak semua orang yang bisa punya kepercayaan itu. Betul. Tapi karena sudah menjadi pelanggan, barang mereka kita jemput di rumah, kita bawa ke sini. Nanti setelah selesai kita antar lagi. Jadi sudah seperti itu bentuk kepercayaannya dengan Mr. Yang Care. Mereka Jadi tidak yang khawatir dikelola lagi. juga adalah ini ya, trust ya, maksudnya. Iya, kepercayaan penting karena usaha jasa seperti ini modal utamanya kepercayaan itu. Kalau kita sedikit aja buat kesalahan atau mengecewakan, ya namanya jasa ya. Kalau produk mungkin tinggal dirubah produknya begitu. Tapi kalau jasa itu kadang-kadang agak sensitif kalau hasilnya tidak maksimal. Mas, ini kalau yang di atas ini apa ini, Mas? Ini tempat kalau setelah dicuci dia sedang mengeringkan dengan dianginkan, mengeringkan sepatu. Dianginkan saja. Tidak dijemur di luar berarti, Mas ya? Kan Tidak. ada. Tadi selain tadi saya sudah jelaskan kalau di matahari, di panas matahari itu akan merusak sepatu.
kebetulan dengan layanan premium Suscare ini kita minim menggunakan air. Jadi air yang dipakai itu cuma di 2 baskom ini aja. Oh, cuma yang Ya, sedikit itu. 2 baskom ini pun tidak berkurang airnya kan, itu hanya membasahkan sikat. Oke. Saat cairan pembersihnya ditaruh, dia dibantu oleh air ini untuk berbusa saja. Lalu setelah itu kita pakai microfiber untuk meresap sisa-sisa sabun tadi. Jadi sebenarnya itu tidak lama lagi sudah mau kering karena memang sudah diserap oleh microfiber setelah disikat. Tinggal dianginkan saja. Nah, inilah treatment yang step atau tahapannya membuat sepatu itu awet. Iya, tidak langsung kena matahari. Ini kan juga saya tidak melihat ada matahari masuk kan? Nah, matahari masuk dan bahan untuk pembersihan memang untuk barang-barang seperti tas dan sepatu ini begitu aman istilahnya. Tidak akan memang merusak. diperhatikan baik-baik Mas ya. Tapi satu hal yang memang saya jaga betul soal harga. Iya. Kadang-kadang kalau di luar daerah kita bisa cari tahu lah berapa harga sih sepasang untuk mencuci itu begitu kan. Itu bisa main 50.000 ke atas sampai 100.000 sepasang. Sepasang. Nah, tapi saya menyesuaikan Market Gorontalo. market kemampuan atau daya beli, Iya. daya ekonomi masyarakat Gorontalo. Dengan cara itu tadi, saya bikin pertama pembersihnya yang terjangkau. Artinya saya buat Oke, sendiri iya. supaya itu pun biaya produksinya kecil agar nanti harga jual atau harga jasanya tidak terlalu tinggi. Itu kenapa saya mencoba buat pembersih sendiri. Nah, orang Gorontalo kan identik seperti Om Nen bilang malas mungkin atau tidak punya waktu mungkin atau tidak mengerti cara membersihkan sepatu seperti apa dibawa ke laundry. Nah, untuk menggugah mereka itu kan kalau saya pasang harga seperti Di luar Gorontalo. di luar Gorontalo di Jawa misalnya, waduh udah kaget dulu, aduh 50.000 sepasang. Lebih baik saya cuci sendiri aja di rumah kan begitu misalnya. Aja sendiri nggak ada kan tambah Nah, urutan. saya mulai di Gorontalo dengan harga hanya Rp25.000 sepasang. Bayangkan range perbedaan. harga. Setengah harga dari yang ada di luar daerah. Untuk supaya orang Gorontalo bisa nikmati layanan dan level Sepatu dan kualitas yang sama meskipun harganya tidak semahal di luar daerah begitu. Oke, Mas Budi. Ya. Ini sudah di tangan saya adalah untuk apa ini, Mas? Ini dari bentuknya spray. Spray. Berarti ini Boleh untuk wajah. bukan face mist. Ini pewangi sepatu. Oh, pewangi sepatu. Tidak juga sepatu, tidak hanya sepatu, bisa juga pakai di tas atau di helm misalnya kalau sudah mulai bau karena pemakaian sehari-hari kita bikin fresh aja dengan pewangi ini. Begitu Mas ya. Karena kebetulan helm-helm di teman saya itu banyak, Pak. Banyak yang tidak berbau. Kalau kami kan bisa lebih fresh lagi, Mas ya. Mas, ini ada catatan ini. Ini apa sih, Mas? ini pesan buat diri sendiri. Oh, begitu. Jadi setiap buka lapak ini, outlet ini tiap pagi, saya sengaja gantung ini sebagai slogan yang menguatkan setiap hari, memotivasi. Oke. Jadi Bagaimana saya yang orangnya kelihatan? tukang bermimpi. Oh, Ditambah dengan tindakan heeh. akan menghasilkan sukses ternyata. Itu yang menguatkan saya setiap pagi buka outlet ini. Saya baca kiri di sana juga ada be proud of how you are, maksudnya banggalah dengan dirimu sekarang, bersyukur selalu maksudnya bahwa tidak semua ada di posisi seperti kita sekarang. Banyak juga yang Banyak yang suka, bermimpi tapi atau ada tidak- di posisi kita tapi tidak bisa. belum dapat kesempatan. Tapi kita sudah ada di titik ini. Nah, itu saya selalu
baca juga itu be proud of who you are. Lalu think less do more, jangan juga terlalu banyak mikir gitu, sama seperti ada kaitannya dengan jangan terlalu banyak mimpi. Oke. Tapi harus ada tindakannya, harus ada Betul. kerjanya supaya apa yang kita mimpikan jadi nyata, tidak hanya sekedar mimpi. Karena kalau juga terlalu banyak mikir, kadang-kadang terperangkap dengan pikiran sendiri. Iya, anak muda Akhirnya itu tidak begitu. maju-maju. Anak muda sekarang saya lihat konsep banyak. Konsepnya Wah, banyak. teorinya luar biasa. Enak didengar. Wah, enak cara menyampaikan. Ini kayaknya betul-betul sudah menguasai betul gitu ya, Iya. teori, konsep, ide, matang. cemerlang, inovasi sepertinya memang harus segera kita action. Tapi tidak action itu masalahnya. Padahal idenya sudah bagus, konsepnya sudah bagus, materinya bagus, tapi itu tidak dilakukan, ditunda lagi. Tidak Akhirnya, ada titik startnya, tidak ya, memulai. tidak mau dimulai dulu. Karena takut apa? Takut gagal mungkin, takut berhenti di tengah jalan, atau takut dia tidak maksimal. Tapi kita harus mulai dulu. Betul. Semuanya harus dimulai dulu. Karena kalau kita tidak memulainya, itu hanya sekedar jadi mimpi dan sekedar jadi pikiran saja, tidak akan jadi nyata. Iya. Begitu. Mas Budi, mungkin itu yang membuat Mr. Yang Sus ini menjadi bisa bertahan sampai dengan 6 tahun terakhir ini ya. Iya, mungkin Dan ya. semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman juga di luar sana yang mungkin juga butuh ide, dan mungkin kalau memang dia bisa lebih sederhana ke rumahnya masing-masing, juga bisa langsung ke rumah masing-masing. Toh dengan tipe perumahan ini tipe berapa, Mas Budi? Oh, ini 36 subsidi sebenarnya. 36 Hanya 36 subsidi lagi ya. Bisa dimanfaatkan, Bos. Artinya semua ini tergantung kita, cara Iya. kita bagaimana bisa mendirect diri kita dan pikiran kita untuk bagaimana bisa Betul. berada di level yang kita inginkan. Betul. Memang saya pengen tepuk tangan untuk Mas Budi, dan terus terang saya merasa terbantu sekali karena ini Mister yang sudah hadir di Gorontalo, tidak perlu ke Jawa, tidak perlu ke luar Gorontalo, di Gorontalo justru ada. Dan insya Allah ini bisa menjadi berkah, dan Mas Budi bisa lebih lebih genjot lagi untuk usahanya. Amin. Saya inginnya ke depan Mister yang saya sudah ada di beberapa daerah untuk pengembangannya. Amin. Amin. Mungkin ada pesan-pesan untuk milenial kita yang mungkin yang juga ikut mengikuti Ya. tontonan kita ini, Mas. Jadi sekali lagi saya mau sampaikan bahwa jangan hanya punya konsep, jangan terlalu banyak berpikir, jangan terlalu banyak ide saja, tapi action. Kita mulai action karena berusaha itu mencari gagal, Betul. resikonya untung. Beda ya. Itu yang harus ditanam di mindset. Sebentar, Mas, pelan-pelan saya mau bikin status soalnya. Berusaha itu, Jadi pengusaha itu jadi pengusaha itu banyak gagal. harus banyak gagal. Harus banyak gagal. Harus banyak gagal, Harus cari gagal dulu. harus cari gagal, Resikonya resikonya untung. untung. Itu prinsip saya. Dolong, dolong sekali. Saya OTW status Masnya ini dari Mas Budi. Silakan. Oke, dan terima kasih untuk sarannya, untuk pesan-pesannya, dan semoga ini bisa menjadi tontonan yang edukasi untuk kita semua. Dan jangan lupa tetap nantikan kami di episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa lagi bersama tentunya saya Rian Rata dan juga Mas Budi dari Misteri Sus. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.